India dan China semakin dekat dan ini pasti akan membuat Donald Trump menentang dengan keras. Alasannya sangat jelas. Jika dua kekuatan besar Asia bekerja sama, seluruh strategi Trump untuk menahan China akan runtuh. Ini bukan hanya pergeseran regional, ini juga merupakan peristiwa yang bisa mengguncang tatanan dunia, menimbulkan pertanyaan besar tentang warisan politik yang selalu dibanggakan Trump. Jadi mengapa sebuah persahabatan antara India dan China membuat Trump begitu khawatir? Trump membangun tembok tarif selama 4 tahun untuk menahan China. Tapi, apakah hanya dengan satu jabat tangan di Beijing bisa menembus tembok itu? Setelah 7 tahun Perdana Menteri India kembali ke China untuk menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai. Ini bukan hanya kunjungan diplomatik biasa, tetapi juga sinyal penting yang menunjukkan pergeseran dalam kebijakan luar negeri New Delhi. Selama bertahun-tahun, hubungan India-China dibayangi oleh ketegangan perbatasan, terutama setelah bentrokan di Galwan pada tahun 2020, serta persaingan strategis di kawasan Asia Selatan. Keterlibatan langsung pemimpin India di forum di Beijing bisa dipahami sebagai upaya menegaskan bahwa New Delhi siap berdialog dan tidak ingin terjebak dalam konfrontasi yang tiada akhir. Faktanya India perlahan-lahan menyesuaikan kebijakan diplomatiknya. Jika sebelumnya New Delhi sering dianggap sebagai mitra alami Barat dalam menahan kebangkitan Cina, kini India memilih jalur aksi menuju timur. Kebijakan ini tidak hanya berhenti pada memperluas hubungan dengan negara-negara di kawasan, tetapi juga menunjukkan tekad untuk keluar dari ketergantungan berlebihan pada Amerika dan Eropa. Pesan yang dikirim jelas, India ingin dipandang sebagai kekuatan independen membentuk strategi sendiri daripada menjadi alat di papan catur kekuatan besar lain. Salah satu penyebab langsung perubahan ini adalah sikap Amerika terutama di bawah Presiden Donald Trump. Selama masa jabatannya alih-alih memperkuat hubungan dengan sekutu Washington, berkali-kali memberlakukan tarif tinggi pada barang India dan menerapkan kebijakan perdagangan yang menimbulkan tekanan besar. Bagi Trump, America First selalu menjadi prioritas membuat bahkan sekutu pun bisa merasakan tekanan jika bertentangan dengan kepentingan Amerika. Bagi India ini menjadi pelajaran bahwa tidak bisa sepenuhnya menggantungkan masa depan pada Barat. Karena itu New Delhi memperluas kerja sama dengan China dan negara Asia lainnya sebagai jalan diplomatik untuk menyeimbangkan posisi global. Kebijakan luar negeri baru India bukan hanya upaya menegaskan posisi independen, tetapi juga jawaban nyata terhadap tekanan dari Amerika. Jadi mengapa langkah semacam ini membuat Donald Trump sangat tidak nyaman? Jika India dan China benar-benar mendekat, ini akan menjadi tantangan besar bagi strategi Trump di Asia. Dalam strateginya, Washington selalu memandang New Delhi sebagai pilar penting untuk menyeimbangkan pengaruh Beijing. Saat menerapkan strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, pada tahun 2017 Amerika menempatkan India di posisi sentral, sekaligus memasukkan negara ini dalam kelompok Quad bersama Jepang, Australia, dan Amerika yang disebut sebagai NATO versi Asia. Jika dua ekonomi besar ini bekerja sama, keseimbangan strategis di kawasan bisa terganggu, membuat semua upaya Washington menjadi sia-sia. Bertentangan dengan citra melawan China yang dibangun Trump juga menjadi faktor yang membuatnya tidak bisa menerima. Selama masa jabatan pertamanya, Trump memulai perang dagang memberlakukan tarif 25% pada lebih dari 370 miliar dolar Amerika barang Cina, melarang Huawei mengakses teknologi Amerika, dan membatasi chip semikonduktor. Ini adalah ciri politiknya pemimpin yang tegas terhadap Beijing. Tetapi jika India, yang dianggap sekutu alami Amerika, secara terbuka bekerja sama dengan China, maka pesan Trump telah mengisolasi China akan runtuh. Ini sama saja mengancam reputasi politik yang pernah dibangunnya. Aspek ekonomi semakin membuat Trump khawatir. Setelah bertahun-tahun terlalu bergantung pada China, Amerika ingin memindahkan rantai pasok ke India. Korporasi besar seperti Apple, Foxconn, atau Samsung telah berinvestasi besar di New Delhi, dengan Apple memproduksi hampir 14% total iPhone global di India pada tahun 2024. Jika India dan China bekerja sama alih-alih menjadi pesaing, mereka bisa berkoordinasi untuk menguasai sektor strategis seperti farmasi, energi terbarukan, perangkat keras, dan mobil listrik. Saat itu Amerika tidak hanya kehilangan mitra pengganti China, tetapi juga harus menghadapi blok produksi raksasa yang mampu mengendalikan harga dan pasar global. Dalam hal kekuatan global, aliansi India, China benar-benar akan menantang posisi Amerika.
Produk domestik bruto nominal tahun 2024 India mencapai sekitar 3,7 triliun dolar Amerika, sedangkan China sekitar 18 triliun dolar Amerika. Jika digabungkan kedua ekonomi ini hampir mencapai 20% total GDP dunia. Populasi mereka lebih dari 2,8 miliar orang, sekitar sepertiga populasi dunia. Dengan skala itu, jika bekerja sama di organisasi seperti BRICS atau Perserikatan Bangsa-Bangsa India dan China, akan menjadi blok tawar-menawar raksasa cukup kuat untuk melemahkan inisiatif Barat. Bagi Trump yang selalu menegaskan, Amerika harus nomor satu, ini adalah skenario paling berbahaya. Yang lebih penting ini adalah pukulan langsung terhadap citra pribadi Trump. Dalam pidato pada bulan Agustus 2020, ia pernah menegaskan, "Saya satu-satunya yang memaksa China membayar harga." Tetapi jika Beijing menemukan sekutu strategis di New Delhi, pernyataan itu akan menjadi bahan tertawaan. Alih-alih terisolasi, China justru mendapatkan dukungan tambahan, dan ini mengubah warisan yang ingin ditinggalkan. Trump menjadi kegagalan pahit. Bagi politisi yang selalu menempatkan kehormatan dan reputasi di atas segalanya, ini bukan hanya kegagalan diplomatik, tetapi juga penolakan terhadap ambisi politik jangka panjang. Meskipun Washington tampak khawatir, New Delhi melihat potensi kerja sama dengan Beijing. Jadi, apa alasan India dan China bisa menjadi mitra lebih dekat? Jika India benar-benar condong ke China, Trump pasti tidak hanya bereaksi dengan kata-kata. Ia memiliki seluruh alat kebijakan yang pernah digunakan di masa jabatan sebelumnya dan sepenuhnya bisa diterapkan kembali. Pertama, soal perdagangan. Trump pernah memberlakukan tarif 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium impor dari India pada tahun 2018 hingga 2019 menurut pasal 230. Bahkan beberapa kali secara terbuka mengkritik tarif impor tinggi India terhadap sepeda motor Harley Davidson. Ini menunjukkan bahwa badai tarif bisa kembali jika New Delhi mendekat ke Beijing. Kedua, soal preferensi perdagangan. Pada bulan Juni 2019, ia mengeluarkan India dari sistem preferensi umum GSP, membuat lebih dari 5 miliar dolar Amerika barang India kehilangan hak bebas tarif. Ini adalah kartu yang bisa digunakan Trump untuk memaksa India memilih pihak. Ketiga, di aspek keamanan. Trump-lah yang meningkatkan Quad sejak 2017 dan mendorong latihan Malabar. Tetapi jika India terlalu dekat dengan China, ia sepenuhnya bisa mengurangi berbagi intelijen atau membatasi kerjasama pertahanan, membuat New Delhi paham harga yang harus dibayar jika menjauh dari Washington. Keempat, soal teknologi dan investasi. Trump pernah membatasi transfer chip AI 5G ke China dan menunda beberapa transaksi pertahanan dengan India, seperti UAV Guardian. Karena itu, dalam skenario baru, ia bisa mencegah Apple, Boeing, atau Lockheed memperluas produksi di India, menahan ambisi Make in India. Terakhir, di front multilateral, Trump tidak segan menekan sekutu EU, Korea Selatan, Jepang, sehingga dengan India ia bisa memanfaatkan WTO, IMF, atau perjanjian perdagangan untuk menandai India sebagai tidak dapat dipercaya jika terlalu dekat dengan Beijing. Singkatnya, Trump memiliki cukup leverage dari tarif preferensi pertahanan teknologi hingga diplomasi multilateral, dan semua itu pernah digunakan secara nyata selama masa jabatan 2017 hingga 2021. Karena itu, jika India, China benar-benar berjabat tangan, amukan kebijakan dari Trump bisa meletus lagi. Pertama, perdagangan saling melengkapi. Pada tahun 2024, nilai perdagangan bilateral mencapai 138 miliar dolar AES, di mana India mengimpor lebih dari 120 miliar dolar AES dari China. India unggul dalam jasa dan farmasi, sedangkan China adalah pabrik dunia. Jika tahu memadukan kekuatan kedua pihak, bisa membentuk kembali rantai pasok global dan mengurangi ketergantungan pada Barat. Kedua, menyelesaikan sengketa perbatasan untuk menghemat biaya pertahanan. India menghabiskan 78,4 miliar dolar AES untuk pertahanan, sedangkan China 249 miliar dolar AES. Sebagian besar anggaran ini terkunci oleh ketegangan di Himalaya. Jika menurunkan ketegangan keduanya, bisa mengalihkan sumber daya ke pendidikan sains dan teknologi, sektor yang langsung mendukung pembangunan jangka panjang. Ketiga, bersama-sama melawan pengaruh Barat. Keduanya memiliki luka sejarah. China menyebutnya abad kehinaan India, hampir 200 tahun berada di bawah kolonial Inggris.
Kerjasama akan memperkuat suara mereka di BRICS SCO dan mengurangi tekanan dari Amerika dan sekutunya. Ini menjadi motivasi politik kuat untuk mendekatkan kedua negara. Keempat, bekerja sama dalam isu global. China dan India adalah 2 dari 3 negara penghasil CO2 terbesar dunia, sering mendapat kritik Barat. Jika bersatu, mereka bisa melindungi kepentingan pembangunan dengan menekankan faktor sejarah dan rata-rata per kapita, sekaligus mengurangi tekanan finansial dari komitmen iklim. Kelima, dasar sejarah 2000 tahun. Kedua peradaban pernah terhubung lewat jalur sutra, di mana sutra Cina dan rempah India menyebar ke seluruh dunia. Memori sejarah ini membuka peluang untuk abad Asia, di mana pabrik terbesar dunia berjabat tangan dengan demokrasi terpadat untuk membentuk tatanan baru. Meskipun ada banyak motivasi untuk bekerja sama, kenyataannya masih ada hambatan besar. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa hubungan India-Cina sulit menjadi persahabatan penuh? Pertama, kecurigaan sejarah. Hubungan India-China pernah hancur setelah perang perbatasan tahun 1962, meninggalkan luka yang belum sembuh. Ketegangan Galwan tahun 2020, ketika 20 tentara India tewas, semakin memperdalam ketidakpercayaan. Ditambah dukungan Beijing terhadap Pakistan, membuat New Delhi sulit menganggap China sebagai mitra yang dapat dipercaya. Kedua, risiko keamanan siber dan teknologi. Banyak aplikasi pinjaman palsu asal China menimbulkan skandal di India, menyebabkan kebocoran data dan pemerasan warga. Kecurigaan bertambah saat pandemi COVID-19 yang diyakini berasal dari Wuhan, memperkuat persepsi bahwa China bisa menciptakan ancaman non-tradisional. Ketiga, ketidakseimbangan perdagangan. India mengalami defisit besar, tergantung hingga 70% bahan baku farmasi API, 40% perangkat elektronik, dan 90% panel surya dari China. Ini memberi Beijing leverage ekonomi yang jelas, dan setiap konflik bisa menjadi alat tekanan terhadap New Delhi. Keempat, sengketa wilayah dan sumber air. China mengklaim Ladakh dan seluruh Arunachal Pradesh, sekaligus membangun banyak bendungan di Sungai Brahmaputra, sumber kehidupan penting bagi India. Perubahan aliran air bisa menjadi senjata menciptakan risiko besar bagi keamanan regional. Kelima, perbedaan ideologi. India adalah demokrasi terbesar dunia, sedangkan China di bawah rezim otoriter terpusat. Di New Delhi, kekuasaan berubah lewat pemilu dan pers bebas. Di Beijing, segalanya berada di tangan Partai Komunis. Jarak ideologi ini membuat kedua negara meski tetangga tetap dipisahkan tembok tak kasat mata. Selain potensi manfaat, masih ada banyak hambatan dari sejarah keamanan ekonomi wilayah hingga ideologi. Inilah alasan hubungan India-China meski berpotensi bekerja sama tetap sulit berkembang dan selalu rawan retak. Namun India tidak pernah ingin menjadi satelit negara besar manapun. New Delhi tetap mempertahankan Quad dan kerja sama militer dengan Amerika, Jepang, Australia, sambil membuka jalur dialog dengan Beijing untuk menurunkan ketegangan perbatasan. Dengan kata lain, India bisa bersalaman tetapi sulit memeluk erat China. Kedekatan India dan China bukan hanya tantangan terbesar bagi strategi Trump di Asia, tetapi juga bisa menciptakan perubahan strategis berskala regional. Jika kedua kekuatan ini terus mendekat dalam 5 tahun ke depan, Asia bisa menyaksikan pergeseran kekuatan terbesar sejak Perang Dunia II, dan Amerika harus menyesuaikan diri dengan tatanan baru yang dulu dianggap berada dalam kendali Washington. Jika New Delhi menggenggam tangan Beijing, apakah strategi China plus South America berubah menjadi China plus India tak terbatas? Bagaimana menurut Anda? Tinggalkan komentar Anda. Dan jangan lupa berlangganan kanal untuk mengikuti analisis geopolitik mendalam tapi mudah dipahami dari kami.